Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita semua bisa berjumpa melalui Zoom meeting dalam agenda sosialisasi sistem informasi tugas akhir atau SITA baik yang Oke, langsung saja. Eh, Mungkin di sini sudah ada yang familiar dengan aplikasi ini, ya, atau sistem informasi ini. Di sini ada yang alumni UI nggak? S1-nya. Teman-teman ada yang Ya, alumni UI Mas. nggak? Ada. Ada. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Mungkin nanti bisa bisa contoh atau ngasih tutorial juga, ya, untuk mau coba share screen. Saya bangga pada malam hari ini ada salah satu teman kita yang sudah sampai tahap seminar proposal, ya. Itu meskipun kelas non reguler tapi beliau sangat semangat, yaitu Mas Muhammad Ihsan, ya. Tadi sudah selesai seminar proposal, barusan diuji oleh Pak Nurjiat dan juga dosen penguji lainnya. Mas Muhammad Ihsan sudah menggunakan Sita belum, Mas? Sudah, Mas. Sudah, oh pagi sudah paham. Nanti paling nggak bisa nyicil bantu teman-teman yang lain lah, gitu ya. Ya. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa akses di sini, ya, di ta.lo ini. Kalau mau coba sekarang juga boleh, pakai HP atau pakai laptop juga nggak apa-apa. Ini adalah URL resmi untuk mengakses SITA, yaitu ta.lo.uisaid. Jadi nanti kalau misalkan kalian searching di Google, cek URL-nya. Kalau selain URL ini berarti itu tidak resmi. Jangan sampai nanti kalian masuk ke apa website yang untuk demo, karena ada versi demonya. Gini. Kemudian ada beberapa poin yang harus saya sampaikan untuk persyaratan pendaftaran tesis atau penelitian tesis di S2 itu. Yang pertama yaitu telah menempuh mata kuliah semester 1, dalam artian sekarang posisinya semester 2, gitu nggih. Kemudian yang kedua yaitu mata kuliah MPH atau metodologi penelitian hukumnya itu minimal B. Gimana kalau tidak B, Mas? A. Oh, nggak A, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Karena minimal B. B-min, B-min tidak lolos kualifikasi. Kalau B-min, kami sarankan teman-teman harus mengulang dulu di semester depan, atau nanti bisa ikut remedial jika nanti ujian regulernya tidak lulus lagi semester depan, mengulang. Tapi harapannya sekali mengulang langsung lulus, gitu ya. Selanjutnya, indeks prestasi atau IPK-nya 3,0. Ini bisa dibuktikan dengan KHS kumulatif di Gateway, ya, teman-teman. Yang terakhir yaitu KIN mata kuliah tesis. Ini bisa melakukan KIN mulai semester 2 ini. Di awal semester sudah kami infokan atau diinfokan oleh perkuliahan bahwa tesis ini KIN-nya secara mandiri. Khusus untuk mata kuliah tesis KIN secara mandiri. Jadi dipersilakan yang tidak mau mengambil tesis pada semester ini juga nggak apa-apa. Tidak ada paksaan sama sekali untuk segera mengambil tesis, gitu ya. Saya sampaikan juga tahapan alur penelitian tesisnya. Yang pertama yaitu setelah nanti kalian login ke SITA maksud saya, kemudian nanti kalian registrasi, setelah itu melakukan aktivasi akun. Nah, yang kedua langsung bisa mengajukan pengajuan outline atau kerangka proposal tesisnya. Tenang saja, outline ini sudah ada template-nya. Di SITA nanti saat kalian mengajukan outline nanti ada template yang bisa di-download, kemudian tinggal diisi saja, klik simpan save as PDF, kemudian upload di Sita, gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah masalah penetapan pembimbing. Saat kalian mengajukan outline di Sita, itu sudah pasti sekaligus menunjuk pembimbing yang akan kalian ajukan. Eh, Boleh menunjuk 2 dosen atau juga menunjuk 1 dosen saja. Tapi nanti eksekusinya atau yang mempunyai hak prerogatif penentuan adalah dari Kaprodi. Gitu nggih.
Kemudian yang keempat, selanjutnya, nah setelah di ACC, judul dan juga pembimbingnya sudah ditetapkan, disita, silakan teman-teman langsung melakukan bimbingan secara formal, bisa melalui tatap muka atau melalui SITA secara daring, juga bisa melalui Zoom. Mohon maaf Nanti silakan. putus-putus, Mas. Oh, yang lain? Lancar itu Mas. Lancar, Mas. Lancar. Lancar. Iya. Oh iya, mohon maaf. Mungkin di tempatnya Mbak Tias mungkin sinyalnya kurang bagus nggih. Ya. Oke, kita lanjutkan nggih. Bimbingan bisa bisa lakukan secara daring. Jika bisa luring, silakan luring nggak apa-apa. Meskipun kelas non reguler juga tidak ada batasan untuk bimbingan luring. Sangat bagus sekali jika bisa luring. Nah, kalau misalkan bisanya daring ya silakan daring. Via Zoom, nanti janjian sama dosen pembimbing, atau mungkin eh, punya grup tersendiri. Biasanya dosen punya grup tersendiri untuk bimbingannya. Seperti Pak Arianto itu juga punya grup sendiri. Semua bimbingannya dimasukkan ke grup beliau. Beliau yang bikin grup, kemudian bimbingan di situ satu persatu kirimkan proposalnya. Itu juga bisa. Nah, tapi kami harap Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa kelas non reguler ini melakukan bimbingan melalui SITA juga. Jadi eh, manfaatnya apa? Ketika kalian melakukan bimbingan di SITA, saat melakukan bimbingan di SITA, kalian akan me- apa, ada historinya yang pertama. Yang kedua, tentu akan mengupload file proposalnya atau file tesisnya. Itu bisa menjadi backup data ketika nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan. Entah itu apa hadisnya terkendala atau datanya hilang atau suatu bencana atau hal yang lain yang tidak diinginkan, kalian bisa backup dari Sita, tinggal download saja, gitu nggih. Jadi kelebihan kalian bimbingan di Sita itu selain bisa menjadi backup data naskah kalian untuk yang terakhir di Sita gitu. Nah, masuk ke tahap seminar proposal tesis. Ini sudah dilalui oleh Mas Ihsan tadi, ya. Setelah ACC dari pembimbing, kemudian disita nanti juga pembimbing harus mengklik siap diseminarkan ketika dinyatakan ACC proposal tesisnya. Setelah itu, mahasiswa bisa mendaftar untuk seminar proposal tesis di Classroom sebagai backup data juga, dan juga yang utama disita, gitu ya. Sesuai periodenya. Periode pendaftaran proposal ini ada 2 bulan sekali, maksudnya 2 bulan sekali. Karena yang bulan pertama itu untuk pendaftaran pendadaran, yang bulan kedua nanti untuk seminar proposal tesis. 1 kali periode seperti itu. Nah, di sini ketika nanti teman-teman sudah selesai seminar proposal, dosen akan memberikan nilai. Nilainya juga disita. Nanti teman-teman akan bisa melihat penilaiannya seperti apa. Nanti kita simak sama-sama, ada eh, tampilannya disita. Oke. Kita next untuk alur yang selanjutnya yaitu adalah setelah kalian layak atau selesai proposal dan dinyatakan layak proposalnya, kemudian selesai proses bimbingan proposal tesis, kalian bisa lanjut ke penulisan tesis atau bimbingan tesisnya. Di menu bimbingan tesis, seperti yang proposal tesis, langsung saja bimbingan di history bimbingan secara online, gitu nggih. Jangan lupa juga tuliskan materinya apa, upload file yang terakhir, atau bab-bab tertentu yang mau disampaikan di situ. Sampai di ACC secara full oleh pembimbing, nanti baru kalian bisa mendaftar ujian pendadaran. Nah, pada ujian pendadaran ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ini akan kami sampaikan di bagian terakhir nanti. Ya. Kita lanjut eh, simulasi login ke SITA. Yang ini informasi yang sudah saya sampaikan tadi, SITA bisa diakses melalui talo.id, kemudian menggunakan SSO ya. Jangan pilih yang reguler. Karena kalau yang reguler nanti eh, kemungkinan besar tampilannya berbeda. Ya. Pilih yang SSO, kemudian sign in with Google. Silakan login menggunakan akun UII, name as students.uis.id. Jangan lupa tokennya ya. Jika masih ada yang terkendala token, bisa langsung
chat sama Pak Arif Satejo atau teman-teman admin di sini juga nggak apa-apa gitu. Oke, next section part 1 proposal tesis. Nah, di sini tampilan kita atau dashboard ketika pertama kali login, yang harus dilakukan apa? Adalah cek nomor WA. Silakan nomor WA-nya di-update gitu. Kemudian pastikan nomornya benar di sini, di bagian sini benar. Jangan sampai salah satu huruf saja, satu angka saja, karena ini nanti sebagai notifikasi ke WhatsApp kalian. Setiap langkah yang terjadi di Sita nanti akan ada notifikasinya. Ketika dosen memberikan respon terhadap bimbingan terhadap apa bimbingan yang kalian upload di Sita, itu akan masuk ke WhatsApp kalian. Jadi up to date gitu sistemnya. Oke. Jadi jangan sampai salah nomor yang dimasukkan ya, harus nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian klik ubah, selesai. Nah, untuk yang pertama, kalian ajukan outline, bisa masuk ke registrasi baru. Sebelumnya harus registrasi baru dulu. Ini tentunya di menu proposal tesis ya. Kita ke sini dulu. Jangan ke menu yang bawahnya. Gitu nggih. Itu khusus untuk yang proposal. Sampai nanti kalian dinyatakan selesai proposal, baru pindah ke menu bimbingan tesis. Klik registrasi baru. Kemudian silakan upload KHS, KRS maupun pas foto dan nomor HP yang aktif. Setelah itu alamat email, centang, dan klik daftar. Setelah ini nunggu validasi dari admin untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu upload outline. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih bingung bagaimana cara download KHS kumulatif. Oke. Nah, kalian bisa login ke Gateway, kemudian pilih KHS ya, menu akademik, kemudian pilih KHS di sini. Kemudian silakan pilih KHS kumulatif ya di sini dan klik ekspor. Itu yang harus diupload ke Sita, bukan KHS semester. KHS kumulatif ya. Oke. Kemudian KRS bagaimana? KRS juga sama. Klik ke jadwal kuliah. Kalian ada jadwal kuliah. Kemudian pilih semesternya. Semester sekarang yang berjalan atau semester aktif. Silakan klik ekspor di sini. Nah, ini akan otomatis tergenerate filenya berupa PDF atau nanti bisa milih PDF atau Excel gitu. Pilih yang PDF, kemudian upload ke Sita. Oke. Nah, setelah selesai upload dan simpan, tampilnya akan seperti ini. Tidak aktif. Nah, ini artinya menunggu validasi dari admin. Setelah divalidasi nanti akan menjadi aktif dan siap untuk mengajukan outline. Klik detail untuk masuk ke pengajuan outline, ya, detail di sebelah pojok sini, sebelah kanan. Kemudian pengajuan outline sini dan klik di sini upload, ya, gitu nggih. Setelahnya, nah di sini ada beberapa field yang harus diisi. Yang pertama judul ini wajib ya. Judul ini wajib. Kemudian BKU. Untuk mahasiswa MH, silakan pilih BKU yang Anda minati. Di semester 2 kan sudah ada ya. BKU bisnis, pidana, HTN, dan selanjutnya. Kalau MKN otomatis nanti akan muncul cuma satu saja, kenotariatan. Kemudian TA ini sudah general, tidak bisa diubah lagi. Tesis. Yang selanjutnya adalah dosen satu. Nah, di sini wajib diisi. Dan juga di ini, di kedua juga wajib diisi. Jika kalian mengajukan hanya satu dosen, silakan diisi nama yang sama, nggak apa-apa. Jika kalian mengajukan dua dosen, silakan diisi nama yang berbeda. Oke. Nah, di sini adalah dokumen outline yang sudah ada template-nya. Download template di sini. Setelah di-download, kalian isi, kemudian simpan, save as PDF, dan upload. Ya, upload di sini. Nah, kemudian simpan outline. Pengajuan outline selesai, menunggu
penetapan dari kaprodi. Mohon maaf untuk penetapan dari kaprodi ini mungkin bisa dicek secara berkala. Nanti jika dalam seminggu itu belum ditetapkan atau dalam 2 minggu belum ditetapkan, kalian bisa kontak ke admin. Akan kami bantu ingatkan ke kaprodi untuk menetapkan pengajuan outline yang sudah masuk gitu ya. Ini contoh dari detail mahasiswa untuk proposal tesis ya yang sudah disetujui. Di sini contohnya Bapak Dr. Idul Rizhan gitu ya. Nah, ini adalah menu bimbingan secara online di Sita. Kemudian kalian tambahkan query untuk bimbingannya. Ini salah satu contoh bimbingan yang sudah berhasil terupload beserta dokumennya. Kalau tidak ada dokumen yang diupload, nanti tidak ada eh, menu, tidak ada button download di sini. Nah, misalkan kalian bimbingannya secara eh, Zoom, dosen bimbingan secara Zoom, dan ini tidak pernah ditanggapi, tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi jika ini ditanggapi, ya alhamdulillah, bagus. Ada juga teman-teman itu yang tidak, ini bimbingan dia mengupload bimbingan di Sita, tapi status ini tidak pernah ditanggapi. Tiba-tiba proposalnya sudah di ACC, ada juga yang seperti itu. Nah, karena bimbingannya di luar Sita, tapi kalian tetap harus upload di Sita. Karena kelebihannya tadi adalah bisa sebagai backup data. Oke. Next, ini adalah tampilan untuk Sita kalian jika dosen itu sudah memberikan ACC atau memberikan klik siap diseminarkan untuk proposal kalian. Nah, tandanya adalah muncul menu ini. Muncul menu ini. Dosen penguji, jadwal seminar, dan data penilaian, serta unduh. Jika belum di ACC, tidak akan muncul menu ini. Setelah muncul menu ini, tandanya kalian bisa mendaftar untuk seminar proposal tesis. Silakan bisa upload dulu naskahnya yang terakhir di ACC di sini. Kemudian nanti tunggu periode pembukaan pendaftaran proposalnya atau seminar proposalnya. Jika saat itu juga bersama dengan eh, pendaftaran seminar proposal, yaitu nanti tinggal nunggu saja upload di Classroom, kemudian nunggu dijadwalkan. Oke, next. Ini eh, tab atau submenu untuk melihat dosen pengujinya. Yang pertama, kota penguji adalah pembimbing, itu sudah pasti. Kemudian ada dua penguji, ya. Jika dosen pembimbingnya itu adalah dua, ya kemudian sudah langsung dipastikan pembimbing satu, ketua penguji, pembimbing dua, anggota penguji satu. Kemudian tinggal penguji ketiga. Biasanya untuk kenontariatan dapat dua pembimbing. Rata-rata seperti itu. Tapi ada juga yang pembimbingnya cuma tunggal, ada juga seperti itu. Oke. Oke, next. Nah, ini tampilan ketika semua penguji sudah memberikan penilaian dari ketiga-tiganya. Ini ya, di menu ini ya, tentunya kalian bisa lihat nilai yang disampaikan oleh penguji di Sita. Kemudian jika ketiganya sudah memberikan penilaian dan pembimbing sudah mengklik apa eh, hitung nilai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nilai average-nya atau nilai ratanya seperti itu. Gitu ya. Nah, tandanya sampai di sini adalah proposal kalian sudah selesai. Ini sudah selesai. Nanti setelah ini selesai, kalian harus lanjut ke menu bimbingan tesis. Nah, ini masih di sini ya. Masih di proses tesis. Tandanya ini selesai seperti ini statusnya. Jika ini masih aktif, kalian setelah proposal, tandanya itu ada satu dosen atau dua dosen yang belum memberikan nilai. Silakan reminder dosen-dosen tersebut atau bisa melalui admin agar nanti dibantu untuk reminder memberikan penilaian di Sita. Karena jika di sini belum selesai statusnya, kalian tidak bisa lanjut ke bimbingan tesis. Nanti akan tertahan di proposal. Itu. Secara teknisnya di Sita seperti itu ya. Oke, kemudian bagian kedua itu adalah bimbingan tesis. Kita masuk ke tahap penulisan tesis setelah si proposal selesai. Nah, tinggalkan menu proposal. Sekarang kita masuk ke bimbingan tesis.
Setelah seminar proposal, jangan lagi tengok ke sini ya. Karena ada beberapa mahasiswa itu yang tanya, Mas, cara upload history, cara mengupload mendapatkan bimbingan di Sita bagaimana? Kok nggak bisa ya? Ternyata yang dia buka itu adalah menu proposal, padahal dia sudah selesai proposal. Ya, salah alamat kan, gitu. Setelah proposal tesis selesai, silakan masuk ke bimbingan tesis. Fokus saja di situ. Kemudian klik registrasi baru, kalian tinggal pilih kode, ya, tinggal pilih kode di sini. Kalau cuma satu, ya tinggal langsung klik aja, kemudian klik daftar. Oke. Nah, setelah itu, satunya langsung aktif. Ini wajib ya. Kalau statusnya tidak aktif, ada sesuatu yang harus dilihat. Apakah di bagian detail sini ada muncul button perpanjangan atau tidak? Jika muncul perpanjangan, kalian wajib perpanjang dulu atau renewal. Biasanya perpanjangan itu muncul karena apa? Karena sudah melebihi semester berjalan atau sudah berganti semester. Sekarang kan semester 2024 genap nggih. Jika besok sudah ganti semester 2025 ganjil, di sini pasti akan muncul renewal perpanjangan. Dan statusnya di sini tidak selesai. Nggak apa-apa. Tinggal diklik aja perpanjangan. Nanti ikutin langkah selanjutnya. Jika muncul pembayaran, silakan diklik untuk pembayarannya. Oke. Untuk S2, dari Prodi memberikan afirmasi bimbingan free itu selama 2 semester. Jika mulainya itu di proposal tadi adalah 2024 genap, jadi kalian masih free di 2025 ganjil. Nanti di 2025 genap, perpanjangan kedua itu baru muncul pembayaran. Seperti itu. Jadi free-nya hanya 2 semester atau 1 tahun. Gitu nggih teman-teman nggih. Jadi ini harus wajib aktif agar bisa melakukan bimbingan di SITA dan bisa mendaftar eh, ujian berdadaran gitu. Nah, seperti tadi tampilnya sama dengan proposal, tapi ini kan bimbingan tesis. Klik histori bimbingan untuk menambahkan materi bimbingan di sini. Nah, seperti ini ada beberapa contoh. Ini yang melakukan 2 bab ya, atau 2 materi bimbingan di sini. Yang satu upload naskah, yang satu nggak upload naskah. Tuh, nggak apa-apa. Oke, ini adalah contoh tampilan ketika muncul perpanjangan. Nah, ini untuk bahasanya bahasa IN ya, bahasa Inggris. Kalau kalian di sini ganti bahasa Indonesia, nanti akan ganti perpanjangan. Klik saja perpanjangan, silakan ikutin langkahnya, klik save, ya. Jika muncul pembayaran, silakan klik saja pembayaran. Nanti statusnya akan berubah menjadi aktif. Nah, ini adalah tampilan untuk pembayarannya. Saya sarankan jika menghendaki biaya admin yang paling kecil, saya sudah pernah konsultasi dengan pengembang, silakan menggunakan virtual account. Kalau mau simpel ya pakai QRIS. Tapi QRIS itu biaya adminnya lumayan besar. Berapa persen gitu. Kalau virtual account paling cuman maksimal seperti transfer antar bank lah gitu. Biaya perpanjangan 1 kali atau 1 semester itu adalah 750.000. Ini setelah 2 semester atau setelah 1 tahun berjalan bimbingan ya. Baru kena perpanjangan segini. Oke, bimbingan tesis sudah selesai. Anggap saja sudah ACC di SITA. Kemudian ini masuk ke syarat pendaftaran ujian berdadaran. Oke. Silakan bisa dibaca di sini, Bapak Ibu semuanya. Untuk SITA wajib ACC juga di SITA untuk apa tesisnya. Nanti dosen akan memberikan siap dinilai dan juga siap apa nilai kelayakan. Itu harus wajib diklik oleh dosen pembimbing di SITA agar kalian bisa mendaftarkan berdadarannya. Selain itu, syarat yang lain adalah memenuhi IPK kumulatif ya, 3,0. Ini tidak bisa ditawar. 3,0 ini tidak bisa ditawar. Karena ini adalah proses terakhir kalian studi proses terakhir kalian studi di S2. Jadi 3,0 itu tidak bisa ditawar.
Jika IPK-nya di bawah itu, silakan bisa mengajukan ngulang kuliah di semester depan. Oke. Kemudian nilai mata kuliah tidak ada yang di bawah C. Nilai C itu paling minimal ya. Kami harapkan nilai C itu paling minimal. Karena jika ada nilai C lebih dari 5 atau lebih dari 6, kemungkinan IPK-nya tidak sampai 3,0. Kalau tidak saya seperti itu simulasinya. Jadi jika ada nilai C minus atau C per D atau bahkan D, silakan Bapak Ibu bisa mengulang mata kuliah di semester selanjutnya, kemudian mengikuti asesmen lagi. Jika ujian asesmen reguler itu tidak memuaskan, bisa mengikuti remediasi, manfaatkan remediasi. Karena syarat remediasi itu harus mengambil mata kuliah pada semester berjalan. Tidak bisa ikut remediasi jika tidak ikut mata kuliah pada semester berjalan. Oke. Kemudian mempunyai jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah. Ini hanya butuh LOA saja, tidak sampai terbit nggak apa-apa. Hanya butuh LOA saja, membuktikan bahwa naskah kalian sudah diterima, gitu. Dan akan diterbitkan. Kalau sudah sampai terbit, bagus sekali, nggak apa-apa. Kemudian melengkapi administrasi yang telah ditentukan. Nah, nah, ini yang paling penting nih. Silakan mendaftar pada periode yang sudah ditetapkan oleh eh, prodi, gitu ya. Tadi saya sampaikan ujian berdaran dan sempro itu berjalan dalam satu periode itu ada 2 bulan sekali. Yang pertama untuk ujian berdaran, yang kedua untuk sempro, gitu ya. Nah, ini contoh tampilan di Sita ketika dosen itu sudah memberikan ACC untuk tesis kalian. Di bagian penilaian kelayakan akan muncul tampilan seperti ini. Di 12-an. Ya, seperti ini. Ini layak nggih. Di sini sudah muncul layak. Nah, jika sudah seperti ini, silakan masuk ke menu ujian tesis untuk melakukan pendaftaran ujian berdadaran. Nah, di sini klik registrasi baru. Pastikan setelahnya nanti muncul tampilan di sini datanya, statusnya juga aktif. Jika statusnya belum aktif, itu tandanya ada administrasi yang masih mengganjal. Misalkan ada pembayaran, nanti di kolom sini ada pembayaran yang belum selesai, mungkin silakan dibayarkan juga sampai statusnya aktif. Sampai di sini proses pendaftaran di Sita sudah selesai untuk ujian beredaran. Kemudian lanjut pendaftaran di Classroom. Jadi ada 2 metode pendaftaran. Yang pertama di Sita, yang kedua di Classroom. Hmm. Yang di Classroom nanti akan diwajibkan untuk join ke Classroom sesuai periode berjalan. Misalkan sekarang ini adalah periode 5 untuk eh, tahun akademik 2024-2025 genap, gitu ya. Eh, yang ke depan nanti periode 6, mohon maaf, periode 6. Ya. Silakan join ke Classroom ini, nanti kemudian lengkapi atau silakan upload penugasan yang ada di classwork atau di penugasan, yaitu ada 3 syarat, ada 3 penugasan, yaitu yang pertama penugasan syarat 1 akademik, saya akan upload berkas-berkas yang diminta di sini. Kemudian yang kedua itu ada penugasan syarat 2 atau yudisium kelulusan. Nanti ada eh, scan KTP, pas foto untuk ijazah atau transkrip, kemudian dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah syarat 3 atau perusahaan ketiga itu keuangan. Ya. Mahasiswa dinyatakan selesai pendaftaran di Classroom jika semuanya sudah mendapatkan nilai 100 dari masing-masing penugasan tersebut. Ya. Jika belum 100, artinya admin belum meloloskan mahasiswa untuk pendaftaran di Classroom. Ya. Nah, silakan nanti setelah selesai semua pendaftaran bisa melihat jadwal di Classroom juga yang akan dibuka. Karena ini non reguler, jadi ujiannya juga secara daring ya. Ini ini tadi materi untuk yang reguler, mohon maaf.
Jadi karena ini non reguler, mohon maaf. Jadi secara sempro maupun beradaran nanti secara daring. Kira-kira seperti itu gambaran secara generalnya, umumnya penggunaan cita. Mungkin jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan setelah ini.